Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala jalla fi 'ula, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala jalla fi 'ula, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Fa asdaqul kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa a'udzu billahi minan nar. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menempati pada posisi ke-6. Dari mengimani takdir pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita bisa mengetahui bagaimana kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, kepada penciptanya. Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Bahwasanya Allah menciptakan atau telah menetapkan takdir para makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum 1.500 tahun yang lalu, sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini bukti bahwasanya bagaimana kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui terhadap segala hal yang akan terjadi bahkan sebelum hal tersebut dilakukan oleh makhluknya. Maka ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW di depan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya para hamba Allah telah ditetapkan tempatnya di neraka dan di surga, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan dan bertanya kepada Nabi SAW, ketika sudah ditetapkan hamba-hamba Allah tempatnya di neraka dan di surga, maka para sahabat bertanya, falima na'mal, untuk apa kita beramal kalau sekiranya telah ditetapkan tempat kita di surga dan di neraka? Afala nattakiru, apakah kita hanya bersandar kepada takdir Allah saja yang telah Allah tetapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, la i'malu kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Nabi SAW menjawab, tidak, janganlah kalian hanya bersandar kepada takdir dan jangan kalian berhenti beramal, akan tetapi i'malu, kerjakanlah, beramallah sebisa kalian. Kullu muyassarin lima khuliqa lahu, setiap hal yang telah ditakdirkan untuk kalian maka itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang memberi, berinfak, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasaddaqa bil husna, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan jalan-jalan kebaikan kepadanya atau untuknya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan barang siapa yang bakhil, yang pelit terhadap hartanya, wastaghna, dan tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan jalannya untuk
kesulitan. Artinya dia akan kesulitan untuk menjalani kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka dalam masalah takdir ini, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara manusia yang salah dalam memahami takdirnya. Ada yang terjatuh ke dalam dua kutub ekstrim, yang dimana salah satunya adalah meninggalkan usaha dan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu. Dia meninggalkan usaha dan hanya bersandar kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang terlalu mengandalkan usahanya sehingga dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia tetap bersandar bahwasanya segala apa yang telah diciptakan untuk dirinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu sisi dia tetap beramal soleh, dia tetap bekerja untuk mencari penghidupannya di dunia, untuk mencari hal-hal yang ia inginkan. Maka dalam mencari asbab ini setidaknya ada dua jenis asbab yang mendatangkan apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah asbab kauni. Asbab kauni adalah sebab-sebab yang Allah letakkan yang cenderung bisa dinalar oleh manusia. Seperti misalnya apabila dia mengalami kelaparan, maka untuk bisa kenyang dia makan. Apabila dia haus, agar lepas dahaganya maka dia minum. Apabila ia ingin mencari uang, maka dia berprofesi dan bekerja. Ini dinamakan dengan asbab kauni. Manusia dituntut dan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan asbab kauni ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 25, wa hazzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit aliki rutuban janiyya. Dan hendaknya engkau wahai Maryam menggoyangkan pohon kurma tersebut agar kurma yang matang tersebut jatuh dan bisa engkau makan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam alaihissalam untuk berusaha meskipun dalam kondisi lemah, dalam kondisi mengandung pada saat itu. Apabila Allah mampu, Allah akan jatuhkan pohon kurma tersebut di samping Maryam. Akan tetapi Allah tetap perintahkan Maryam untuk melakukan asbab kauni agar ia bisa memakan pohon kurma tersebut dengan cara menggoyangkan pohon kurma tersebut hingga jatuhlah kurma tersebut agar ia bisa makan. Yang kedua namanya asbab syar'i. Asbab syar'i adalah sebuah amalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan dan sifatnya ta'abbudi, tak ternalar oleh akal manusia. Contohnya adalah seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa agar bisa mendatangkan rezeki. Kemudian Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahmi untuk memperpanjang umur kita. Ini adalah salah satu contoh daripada asbab syar'i yang juga merupakan salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara ini, dalam perkara asbab syar'i, di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan jalan keluar. Maka akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Asbab syar'i ini adalah bentuk perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Bentuk perbedaan harta yang akan didapatkan oleh kaum muslimin dengan harta yang didapatkan oleh kaum kafirin. Asbab syar'i adalah bentuk bagaimana nantinya hal-hal yang kita dapatkan bisa menimbulkan keberkahan dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang asbab kauni seperti kita berprofesi, kita berdagang, kita mencari rezeki, terkadang asbab tersebut mengalami jalan buntu. Tidak ada lagi cara yang bisa kita lakukan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang ujung daripada asbab yang harus kita lakukan adalah asbab syar'i tersebut. Berapa banyak orang yang ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangisi dosa-dosanya, memohon dengan sangat di depan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu barulah Allah berikan
jalan keluar. Setelah itu barulah Allah berikan rezeki dari arah yang tak dia sangka. Kalau ia awalnya menyangka bahwasanya rezekinya hanya datang dari profesinya, dari usahanya, namun justru ketika seorang hamba menjalankan asbab syar'i, justru datanglah rezeki dan jalan keluar dari arah yang tak pernah dia sangka dari awal ia yakini. Kemudian jamaah kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang perkara iman kepada takdir ini. Beliau rahimahullah mengatakan, al-iltifatu qalbi ilal asbab syirkun fi tauhid. Barang siapa yang memalingkan hatinya kepada sebab tanpa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan hasil tersebut, maka itu adalah bentuk syirik daripada ketauhidan. Wa ma'ul asbabi an takuna asbaban naqsun fil aql. Dan barang siapa yang meyakini bahwasanya sebab itu tidak mendatangkan sesuatu, maka itu adalah bentuk kehinaan terhadap akal. Wal i'radu 'anil asbabi bil kulliyah qadhun fi syar'i. Barang siapa yang tidak menjalankan sebab apapun, tidak menjalankan sebab kauni maupun tidak menjalankan sebab syar'i, maka ini adalah bentuk penghinaan terhadap syariat. Artinya seorang mukmin yang pertama wajib melakukan sebab, karena itu ada perintah syariat dan tuntutan daripada akal. Yang kedua, tidak boleh bergantung kepada sebab tersebut. Dia harus meyakini bahwasanya sebab tersebut adalah wasilah, bukan tujuan. Yang ketiga, dia harus meyakini bahwa sebab tidak akan memberi pengaruh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah mengimani takdir ini dengan cara yang baik, dengan tuntunan syariat, maka tenanglah hati seorang muslim ketika menjalani kehidupannya di dunia. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat takjub, sangat luar biasa perkara seorang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh perkara yang dia dapati adalah kebaikan. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah sesuatu hal tersebut terjadi melainkan hanya terjadi pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika dia diberikan kebahagiaan dan dia bersyukur, maka perkara tersebut baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan ketika dia diuji oleh sebuah musibah, apabila tertahan rezekinya, maka dia bersabar, itu pun juga baik baginya. Maka apapun kondisi seorang mukmin, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia memiliki jabatan, baik dia dalam masyarakat kelas rendah sekalipun, maka seluruhnya itu adalah kondisi yang baik. Syaratnya adalah iman dan ketakwaannya masih tertancap di dalam hatinya. Apapun kondisinya, dia masih menggantungkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil mu'minin min dzan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka an yamunna 'alaina bi 'ilmin nafi' wa 'amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlas fil aqwal wal a'mal
Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'al dzurriyyatana qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.